ada salahnya kita untuk menikah dini. Itu hanya untuk mengurangi suatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi perlu juga kita membekali diri, apalagi kita yang perempuan. Kita kan perempuan itu dipandang seperti halnya dipandang sebelah mata lah. Tetapi kita juga harus ada pegangan sebagai perempuan. Contohnya, kita ingin membekali diri kita dengan suatu hal yang memang berbau dengan agama. Kita mencari orang-orang yang memang dalam ruang lingkup itu bisa menjadi pembantu kita untuk terus berkembang di sana. Seorang ibu itu tidak boleh bodoh. Di zaman yang sekarang ini kita sudah banyak mendapat koneksi, entah itu dari internet ataupun dari komunitas banyak yang harus kita ikuti. Jadinya tidak ada salahnya untuk kita memperluas jaringan kita. Tidak hanya harus stuck, kita punya masalah nih, stuck harus menikah. Awal kita menikah itu adalah awal kita berpikir lebih panjang lagi. Kita berpikir setiap hari setelah menikah. Lalu sebelum kita menikah kan kita banyak tuh melakukan apapun. Entah itu baik buruknya tergantung dari kita sendiri nantinya. Pesan saya untuk untuk kita generasi sekarang ini, kalau memang ada dukungan dari keluarga, dari kita sendiri, dari lingkungan untuk melanjutkan pendidikan, silahkan lanjutkan, tidak ada salahnya. Memang perempuan ini ujung-ujungnya akan di dapur, tapi tetap saja isi dapur kita itu bagaimana nanti setelah kita berpendidikan. Yang namanya berpendidikan juga sangat dibutuhkan nanti ketika kita akan mendidik seorang anak. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita tidak boleh bodoh menjadi seorang ibu. Jadinya silahkan kalau ada koneksi jaringan untuk melanjutkan pendidikan, nggak ada salahnya gitu. Sangat miris sekali sih, karena pertama yang dibunuh ini atau sebagai objek ini adalah dia itu masih kecil gitu, artinya masih bisa dikatakan di bawah umur 20 tahun. Kemudian lebih mirisnya lagi, ternyata setelah kita membaca itu ternyata dia itu dengan istilahnya pembunuhan berencana gitu, ipar dan juga mertua gitu. Artinya sangat miris sekali. Ya, kalau kita melihat hal itu, tentu itu kan menjadi pembelajaran kita sebagai saudara, kemudian sebagai orang yang sosial gitu, atau orang-orang yang bisa dianggap akan menjadi dampak yang sangat negatif itu. Tentunya kita melihat faktor utama gitu. Kalau saya melihat faktor utama adalah di mana tentang pernikahan dini itu sendiri. Karena faktor utama di mana banyak sekali hal yang bertentangan ketika kita sudah menikah, kemudian artinya dia pernikahan dini di situ, itu akan lebih mudah itu untuk bercerai, termasuk tentang pembunuhan tadi seperti apa yang diberitakan itu. Pertama, karena sangat labil, kemudian masih belum mengontrol emosional itu, sehingga terjadilah pembunuhan itu. Dan setelah saya baca-baca lagi, ternyata hal itu sangat simpel sekali, artinya sangat remeh sekali, sehingga terjadinya pembunuhan gitu, gara-gara tidak membuatkan kopi atau sering tidak nurut dengan suaminya gitu kan, karena dia masih kecil, masih labil. Itulah dampak daripada ketika ada seorang antara laki-laki dan perempuan ini dengan pernikahan dini sangat masih minim, artinya selain umur dan juga ekonomi sangat berpengaruh terhadap hal ini gitu. Nah, itulah kita seharusnya sebagai laki-laki, ya terutama saya mewakili diri saya sendiri dan orang lain sebagai laki-laki, tentunya kita harus bisa mengontrol emosional kita ya sebelum kita. Makanya salah satu tantangan ketika orang menikah itu adalah, atau berumah tangga atau membangun rumah tangga itu adalah membentuk emosional kita, atau melatih emosional kita untuk selalu sabar, ikhlas, tawakal gitu. Harus seperti itu. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal demikian gitu, menggantung istrinya, terjadinya KDRT dan lain sebagainya, karena belum ada persiapan sama sekali untuk mengatur emosional itu sendiri. Maka itulah dampak daripada pernikahan dini ya, karena belum mengatur emosional, akhirnya terjadilah perceraian, pertengkaran, bahkan mohon maaf sampai pemukulan gitu.
Kalau saya sebagai lelaki itu melihat itu sangat miris sekali ya, sangat miris sekali. Kok sekejam itu, kok separah itu gitu. Masa hal yang sepele saja gitu kan menimbulkan dampak yang sangat buruk sekali. Mohon maaf, apalagi sampai membunuh gitu. Selain daripada mental, ekonomi, pekerjaan, dan hal-hal yang dapat menunjang ekonominya itu sendiri gitu. Pertama adalah ilmu pengetahuan, udah jelas tentunya. Ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan sangat membantu sekali untuk membangun rumah tangga yang lebih harmonis gitu. Sehingga ya dengan ilmu pengetahuan itu dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya. Sehingga dengan ilmu pengetahuan itu sangat membantu terhindarnya KDRT itu sendiri. Dan yang kedua, yang perlu disiapkan adalah tentunya ekonomi ya. Ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap perceraian gitu. Ketika tidak ada ekonomi, bingung, kemudian timbul cekcok itu, kemudian sehingga terjadilah ungkapan saya akan ceraikan kamu. Nah, itu yang terjadi. Pertama karena tidak tersiapnya ekonomi dan juga mungkin akan lebih membantu lagi mental. Ya, 3 hal ini sangat berperan penting terhadap rumah tangga. Yang pertama ekonomi, ilmu pengetahuan, dan juga mental kita. Itu karena kalau tidak ada ekonomi, kalau mental kita tidak kuat, ya, maka akan terjadi percekcokan, pertengkaran sehingga menimbulkan perceraian itu sendiri. Ya, mental, ekonomi, dan ilmu pengetahuan itu saya rasa sangat itu dapat membantu gitu keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Harapan saya gitu atau himbauan saya terhadap semua pemuda, pemudi yang di bawah umur, ya janganlah menikah dulu, ya, karena menikah itu bukan jalan terakhir untuk memperoleh kebahagiaan, gitu. Artinya banyak sekali PR atau tugas-tugas yang belum diselesaikan. Gitu. Contohnya misalkan seperti membahagiakan kedua orang tua kita, kemudian termasuk pendidikan gitu dan hal sebagainya. Artinya banyak sekali PR yang belum kita selesaikan gitu, sehingga kita seharusnya dulu mementingkan diri kita gitu. Artinya dengan cara lanjut kuliah lebih tinggi lagi, menjadi orang yang lebih berpikir lagi ya, bila perlu nanti jadi pengusaha, kemudian ada hasil gitu baru menikah gitu. Jangan cepat-cepat menikah sehingga yang terjadi adalah perceraian, dan juga kasus di Lombok Tengah itu adalah pembunuhan gitu. Karena apa? Banyak PR yang belum kita selesaikan dulu baru menikah gitu. Itu baru keren. Untuk memperlakukan seorang pasangan itu kita harus lebih bersabar lagi untuk menangani istri. Mungkin ada beberapa hal yang salah dari diri kita sehingga si istri itu tidak suka dengan kelakuan kita. Mungkin di saat pacaran dia baru tahu setengah dari sifat asli kita begitu. Tapi setelah menikah segala keburukan kita itu pasti akan ditahu karena sering bareng dan hal lain, dan itulah yang akan menjadi perembukan dalam diri antara si pasangan ini, antara si suami dengan yang ini. Apakah dia mau menerima dengan ikhlas kita yang seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut saya dalam suatu jenjang pernikahan yang lebih serius lagi, itu yang perlu dipersiapkan yang terutama adalah mental, karena dari mental itu kita bisa membangun kedewasaan kita untuk menyikapi seorang pasangan. Terus yang kedua tidak lepas dari finansial, artinya kita sudah mapan dulu, ada rumah, ada kita bisa menafkahi anak orang, karena menikah ini kan kita mengambil anak orang ya. Bagaimana si wanita ini diperlakukan seperti ratu oleh orang tuanya, sedangkan kita menyengsarakan dia kalau kita tidak punya finansial yang mapan. Nah, dari segi itulah kita berpikir lebih jauh lagi, apakah saya sudah berani untuk mengambil pasangan ini, itu dari mental saya, terus dari finansial saya, apakah saya sudah siap. Sebenarnya kawin bukan satu-satunya jalan di usia muda. Memang banyak yang kita dengar di masyarakat itu kawin adalah salah satu cara untuk melepas diri dari kesengsaraan anak muda. Itu yang saya dengar kalau di desa saya. Saya pernah mengalami itu di teman-teman sebaya saya yang sudah menikah sekarang itu.
sehingga jatuh ke diri saya sendiri bahwa apakah kamu mau jadi bajang yang tua itu nggak punya pacar, karena saya jarang dilihat punya pacar kalau untuk di rumah. Tapi saya menyikapi itu dengan santai, artinya ya udah gitu, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan anak muda, artinya dengan dia berkomunitas atau berorganisasi, salah satunya itu akan membuat minat dia untuk menikah itu berkurang, karena dia akan disibukkan dengan komunitas atau organisasi itu, seperti itu. Menurut saya ini sangat miris sih, karena seperti yang saya jelaskan bahwa mereka itu melakukan pernikahan dini gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa pernikahan dini itu memang sangat berdampak buruk gitu. Karena apa yang menyebabkan banyak pernikahan dini, karena mereka hanya menampilkan enak-enaknya saja gitu. Padahal setelah pernikahan itu banyak sekali akan terjadi yang karena mereka belum siap mentalnya juga gitu. Jadinya perlu kita juga membentengi diri, dan tentunya dengan ilmu agama juga seperti itu. Dalam pernikahan juga kita harus mempersiapkan diri kita dengan hal-hal yang tentunya bisa mencapai yang kita ingin, pernikahan yang kita inginkan, yaitu sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Jadinya bagaimana kita terutama perempuan, mungkin sudah di rumlah sekali kita dengar bahwa ibu itu adalah madrasah utama bagi anaknya gitu. Jadinya apalagi kita perempuan, jadinya sangat penting sekali untuk membekali diri dengan baik itu tentang bagaimana menjadi ibu yang baik, istri yang baik gitu. Ya, bisa dibilang menyedihkan anak yang seumuran kayak saya gitu, yang bisa berpikir buat nikah dini gitu, terus nggak bisa mikir ke depannya lagi gimana kehidupannya, bukan semena-mena seenaknya gitu. Nah, ada juga yang ya nggak jauh sih dari sini juga banyak teman-teman saya yang ya bisa mikirnya mau nikah gitu tanpa mau melanjutkan sekolahnya gitu. Nah, dari situ kenapa sampai berpikiran mau nikah dini tuh ya takut membebani orang tua lagi nanti kalau mau lanjut kuliah lah, mau kayak gini lah gitu. Nah, jadinya dia berpikir buat putusin aja sekolahnya gitu tanpa menunggu ijazahnya keluar. Kemarin sempat ada temen nih cerita, pengen banget nikah biar nggak ngebebani orang tua, cukup dah sampai SMK ini buat ngebebani orang tua. Kenapa kayak gitu? Ya takut aja gitu, biar meminimalisir pengeluaran orang tua lagi gitu. Bisa mencari kegiatan kayak saya gitu, ini kegiatan di luar sekolah gitu, atau bisa cari kerja yang part time gitu, biar bisa menyibukkan diri, bisa mengalihkan pikirannya biar nggak nikah gitu. Nah, jangan terlalu mencondongkan diri lah ke internet gitu, memancing pemikiran buat nikah itu. Sebenarnya lebih jangan terlalu terfokus lah ke internet, lebih fokus ke sekitaran gitu, lebih berpikir buat nanti masa depannya kayak gimana lagi gitu, dan nggak jauh-jauh lah pikiran buat nikah.